No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Diguyur hujan, kawasan perumahan dan pertokoan di Taman Narogong Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Kali ini ketinggian air mencapai 50 hingga 60 cm. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di kawasan perumahan Taman Narogong Indah terpaksa putar balik lantaran khawatir kendaraannya mogok. Namun ada juga sebagian pengendara yang nekat menerobos genangan air dan akhirnya kendaraan mengalami mogok mesin. Menurut warga, perumahan Taman Narogong Indah ini selalu banjir jika diguyur hujan deras karena kondisi permukiman yang rendah serta buruknya sistem drainase. Akibat banjir yang melanda, aktivitas warga pun terganggu. Warga hanya bisa pasrah dan berharap adanya perhatian dan solusi dari pemerintah Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk membahas lagi tentang keadaan di Bekasi saat ini ya. Jadi Bekasi kan banjir lagi nih. Apakah ini adalah sebuah strategi control flooding untuk merelokasi paksa penduduk? Saya pengen menganalisis dan mengajak Anda untuk membahasnya ya. Jadi berita terakhir pada hari Minggu kemarin tanggal 9 Maret 2025 ada 8 kecamatan di Kota Bekasi terendam banjir lagi akibat meluapnya debit air Kali Bekasi setelah hujan deras. Ini adalah banjir yang kesekian kalinya ya. Dan wilayah yang terdampak meliputi perumahan dan pertokoan di Taman Narogong Indah. Banjir ini menyebabkan ada 2 orang tewas akibat tersetrum listrik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang menjadi korban husnul khotimah. Ya, amin. Nah, sementara itu juga di Kabupaten Bekasi terlanda lagi nih 17 kecamatan, 40 desa. Ketinggian air antara 40 sampai 150 cm. Banjir ini disebabkan curah hujan yang sangat tinggi ya dan meluap ke beberapa sungai. Cijambe, Kali Sadang, Kali Bekasi, Kali Cibeet, Kali Cilemah Abang, dan Sungai Citarum. Saya mau menganalisis aspek-aspek yang belum banyak dibahas ya. Apakah ini sekali lagi adalah bagian dari strategi penurunan populasi sekaligus pengosongan Pulau Jawa kah? Coba kita lihat dari keadaan geopolitik yang terjadi saat ini. Jadi dunia saat ini kan memang sedang melakukan sebuah working skenario dari yang dibuat oleh global powers. Skenario yang salah satunya adalah melakukan namanya smart cities dan penurunan populasi terencana. Jadi United Nations ya mengagendakan di tahun 2030 urbanisasi terkendali dan pemindahan penduduk ke kota-kota pintar atau smart cities. Ini adalah rencana strategis dari United Nations ya PBB. Dan apa yang terjadi di dunia ya ada beberapa ibu kota yang pindah kan seperti yang sekarang ini dilakukan oleh Indonesia dari Jakarta pindahin ke IKN itu pindah bukan hanya pindah kota tapi juga pindah pulau. Kemudian yang terjadi di Mesir juga ya, New Administrative Capital. Kemudian yang terjadi di Myanmar, dan lain-lain. Ini menunjukkan sebuah pola global yang terencana. Jadi, apakah banjir yang terjadi sekarang ini di Bekasi, ini dijadikan faktor untuk pendorong relokasi massal ke IKN nih? Kemudian juga ada proyek-proyek yang dijadikan di Kalimantan dan Sumatera, termasuk proyek yang sangat besar itu proyek food estate ya, di Kalimantan, di Sumatera, juga di Papua. Apakah ini menjadi bagian dari target pemindahan penduduk Pulau Jawa? Kemudian relokasi tenaga kerja industri dari Jawa keluar Jawa sudah mulai terlihat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian kita coba lihat dari bagaimana membangun persepsi publik dari sisi sosiologi dan psikologis ya. Jadi apakah dilakukan strategi membiarkan rakyat putus asa jika rakyat merasa tidak ada harapan di Jawa lagi karena terus-menerus kebanjiran, maka mereka akan pindah secara sukarela.
Makanya pertanyaannya adalah apakah banjir ini dibiarkan saja terjadi sebagai sebuah shock terapi agar rakyat menerima takdir harus pindah gitu. Terus kalau dari sisi dimensi yang lain lagi, dimensi infrastruktur nih. Banjir ini sebenarnya bisa dikendalikan nggak sih? Ya bisa kalau ada kemauan politik kan. Jepang, Belanda, Singapura punya problem banjir. Tapi karena pemerintahnya memang ada kemauan politik, ya mampu aja mengatasi banjir dengan sistem drainase yang super canggih. Lalu mengapa Bekasi dan Jakarta tetap aja banjir setiap tahun? Presiden ganti tetap banjir, gubernur ganti tetap banjir kan? Ada apa nih? Ada political will ya, policy yang ada apa gitu kan? Belanda itu negaranya ada di bawah laut ya, tapi nggak ada pernah banjir. Karena ada political will. Sekali lagi, banyak negara-negara yang sebetulnya juga terasa ancam oleh banjir, tapi mereka bisa menyelamatkan kota-kotanya karena ada political will. Makanya sekarang ini sebenarnya banjir yang tidak pernah tertangani di Jakarta, Jabodetabek sampai di Bekasi ini ada unsur kesengajaan dalam kelambanan penanganan nggak sih? Ada nggak sih kebijakan tata ruang yang malah justru memperparah banjir? Banyak daerah resapan berubah jadi perumahan dan industri tanpa kompensasi drainase. Reklamasi, reklamasi, reklamasi. Ini kan semua bikin banjir. Kemudian izin proyek terus diberikan, padahal jelas-jelas memperparah banjir yang terjadi. Jadi ini sebenarnya coba kalau kita renungkan baik-baik. Apakah semua ini disengaja untuk memaksa penduduk pindah dalam jangka panjang? Sekarang coba kita lihat presidennya ya, presidennya yang terjadi secara global. Baik dari sisi sejarah maupun presiden yang terjadi secara global. Apakah banjir di Jakarta, Jabodetabek, Bekasi, ini adalah sebuah pola, sebuah pattern yang berulang di negara-negara, membentuk sebentuk pola gitu. Kita lihat kasus di US, di Amerika Serikat. 2005 di New Orleans terjadi banjir luar biasa. Ternyata, dan itu terjadi karena badai Katrina. Dan itu banjirnya luar biasa. Dan ternyata kemudian terjadilah pemindahan populasi dari kawasan New Orleans, ya kan, eksodus massal besar-besaran. Setelah kosong, ya daerah New Orleans itu yang terlanda banjir, lahannya ternyata dibeli murah oleh korporasi besar dan elit-elit politik. Sekarang apakah pola serupa nih di Bekasi dan kota-kota lain di Jawa? Mari kita cermati ya. Kemudian yang terjadi, pola yang berikutnya terjadi di China. Terjadi kasus relokasi paksa di sana. Dan ini juga sama, bencana alam juga nih. Pemerintah di sana menggunakan alasan bencana alam untuk memindahkan penduduk dari area yang ternyata ingin dikembangkan untuk proyek besar. Polanya sama kan? Apakah kita lihat nih pola serupa di Indonesia? Jadi kita bikin hipotesis ya. Hipotesis pertama, jadi saya lihat di komentar tuh Dr. Tifa sering bilang jangan-jangan dan sebagainya. Oke, saya pakai hipotesis ya. Jadi hipotesis saya yang pertama, banjir di Bekasi dan kota-kota lain di Jakarta maupun di Jawa itu bukan sekedar bencana alam, tetapi bagian dari strategi global. Strategi global untuk penurunan populasi terencana terhadap Pulau Jawa. Hipotesis ya, bisa salah bisa benar. Dibuktikan saja nanti dengan data dan bagaimana prospektif cases ini terjadi gitu. Kemudian hipotesis yang kedua, kebijakan infrastruktur dan tata ruang yang selama ini diberlakukan itu malah memperparah banjir, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena ini memang merupakan bagian dari strategi skenario global untuk menurunkan populasi Pulau Jawa. Kemudian, hipotesis yang ketiga, ada kepentingan ekonomi besar dalam alih fungsi lahan pasca banjir yang ternyata menguntungkan kelompok tertentu. Hipotesis yang keempat, media dan opini publik diarahkan untuk menerima relokasi nantinya sebagai sebuah solusi tak terhindarkan. Nah, ini hipotesis ini kan harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data-data dan apa yang terjadi pada masa ke depan, kan? Benar nggak nih hipotesis ini?
Kan harus dilakukan validasi ya terhadap hipotesis-hipotesis ini dengan data, riset empirik, dan prospektif observational study ya, apa yang terjadi di masa depan. Jadi dibuktikan atau bisa dibantah hipotesis ini, ya harus ada data-datanya. Misalnya analisis data kepemilikan tanah sebelum dan sesudah banjir. Apakah ada sebuah pola perubahan kepemilikan? Dan orang yang memiliki tanah, memiliki properti kebanjiran, kemudian ternyata mereka relokasi, lalu akhirnya tanah dan properti di situ beralih fungsi beralih kepemilikan gitu. Terus bisa diuji lagi dengan membandingkan penanganan banjir di Jawa dan penanganan banjir di daerah lain. Apakah ada perbedaan atau ketimbangan kebijakan? Ya. Kemudian bisa diuji lagi dengan meneliti pola migrasi pasca banjir. Apakah banyak warga yang benar-benar pindah setelah bencana banjir besar ini? Kemudian bisa diuji lagi dengan pengawasan perubahan regulasi tata ruang pasca banjir. Apakah ada kebijakan yang pada akhirnya ternyata menguntungkan kelompok tertentu? Jadi jika kita bisa membuktikan ini, maka kita punya dasar kuat untuk membangun sebuah narasi dan mencari solusi yang lebih baik untuk rakyat. Sekarang saya berikan data-data empirik ya terhadap bagaimana contoh-contoh relokasi paksa dan terjadi pengungsian massal atau eksodus massal karena banjir di berbagai negara. Yang terjadi di tahun 2015 di Amerika Selatan, tepatnya di Paraguay, Argentina, Brazil, dan Uruguay. Lebih dari 150.000 orang terpaksa mengungsi akibat banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir, terus-menerus banjir, terus-menerus banjir. Di Paraguay saja sekitar 130.000 orang harus meninggalkan rumah mereka karena sungai utama negara tersebut meluap. Dan ternyata setelah eksodus besar-besaran, eksodus massal, ternyata bekas lahan banjir itu kemudian dialihfungsikan menjadi berbagai macam proyek-proyek negara yang melibatkan tentu saja pengusaha gitu ya. Kemudian apa yang terjadi tahun baru aja 2023 di Provinsi Hebei, China. Jadi hujan lebat mengguyur berhari-hari sehingga lebih dari 1,54 juta penduduk di Provinsi Hebei harus direlokasi. Dan sebanyak 961.000 atau sekitar 1 juta orang itu berasal dari area penyimpanan dan detensi banjir yang kemudian dibuat. Dan ternyata setelah mereka direlokasi 1,5 juta penduduk di Provinsi Hebei itu, kemudian lahan tempat mereka selama ini tinggal dialih fungsikan. Kemudian yang terjadi di Afrika, di Rwanda tahun 2023, banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat pada bulan Mei 2023 memaksa lebih dari 9.000 orang mengungsi. Dan bencana tersebut mengakibatkan setidaknya 131 orang tewas dan menghancurkan ribuan rumah serta infrastruktur lainnya. Perlu dicatat bahwa meskipun istilah relokasi paksa sering digunakan, dalam konteks bencana alam seperti banjir, pengungsian tuh biasanya dilakukan demi keselamatan penduduk. Jadi narasinya adalah demi keselamatan penduduk. Namun, ada kalanya pemerintah memanfaatkan situasi bencana untuk merelokasi penduduk secara permanen, tergantung pada kebijakan dan rencana pembangunan pasca bencana di masing-masing negara. Sekarang kita mencoba untuk melakukan analisis banjir di Bekasi ini dengan sebuah ilmu dimensi strategi control flooding namanya, control flooding. Jadi control flooding atau banjir terkendali itu adalah sebuah strategi pengelolaan air yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas lingkungan untuk mengalihkan atau mengatur aliran air guna mengurangi dampak banjir besar di daerah perkotaan atau wilayah berisiko tinggi. Tapi dalam konteks relokasi penduduk dan pengelolaan wilayah, strategi ini tuh dapat memiliki beberapa dimensi. Jadi misalnya kalau dari sisi dimensi hidrologi dan infrastruktur, maka tujuan utamanya adalah mengelola debit air dan mencegah banjir besar yang lebih merusak. Maka kemudian dibuatlah sistem tanggul dan waduk darurat. Air dialihkan ke wilayah yang dianggap mampu menampung limpahan sementara. Jadi dibuatlah buffer zone gitu, zonasi banjir alami. Dan beberapa wilayah ditetapkan
sebagai buffer zone, sebagai zonasi banjir alami untuk menampung kelebihan air. Dan kemudian dilakukanlah sistem kanal dan pelepasan air terkendali. Jadi air dialirkan ke area rendah dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Ini yang terjadi di Hebei waktu yang tadi saya sampaikan di China. Jadi wilayah yang kemudian banjir terus-menerus itu selama beberapa hari itu, kemudian penduduk sebanyak 1,5 juta itu direlokasi secara massal, ternyata wilayah ini yang banjir tadi dijadikan parit untuk melindungi Beijing dan Tianjin dari banjir besar. Jadi wilayah tersebut dikorbankan untuk menjadi buffer zone, untuk jadi parit gitu. Dan apa yang jadi korban ya penduduk 1,5 juta terpaksa relokasi. Kemudian sebetulnya kalau di Belanda itu juga menerapkan buffer zone juga. Mereka menggunakan istilah room for the river, ruangan bagi sungai. Jadi beberapa wilayah dibiarkan memang terjadi banjir atau genangan untuk buffer zone, untuk parit atau room for the river ini, ya, untuk menghindari banjir di kota besar. Jadi apakah yang sekarang terjadi di Jakarta maupun di Bekasi, di Jakarta Utara terutama, itu mereka memang sesungguhnya membiarkan saja nanti penduduk kemudian relokasi sendiri atau dipaksa atau apapun, akhirnya daerah tersebut itu menjadi buffer zone, menjadi parit bagi daerah yang mau diselamatkan. Mana itu? PIK, ya, pulau-pulau buatan dan area reklamasi. Gitu ya. Jadi ini dari aspek controlled flooding. Kemudian dari sisi sosial, dari sisi sosiologi, relokasi penduduk ini menggeser populasi ke daerah yang lebih aman secara permanen atau sementara. Jadi penduduk akan dipindahkan dengan dalih darurat dan seringkali tanpa ada rencana pemulangan gitu. Dan adanya pembangunan kota baru, sehingga penduduk dibuat untuk mau melakukan eksodus, mau melakukan pemindahan migrasi ke kota baru tersebut. Dan polanya adalah pemerintah akan menawarkan intensif bagi warga untuk pindah ke wilayah lain. Misalnya kalau mau pindah ke wilayah lain akan diberikan tanah 1 hektar dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas. Misalnya sembako gratis selama setahun, misalnya gitu. Jadi nanti akan dibangun ya sebuah narasi oleh media, ada sebuah kesadaran bahwa relokasi adalah solusi terbaik, seperti yang sering dikaitkan dengan proyek pemindahan IKN. Kemudian di China juga ya ada namanya proyek Tiga Ngarai. Ini relokasi jutaan penduduk berjuta-juta besar sekali untuk ternyata pembangunan bendungan besar. Kemudian India, Bangladesh, relokasi paksa warga pesisir akibat ancaman banjir rutin dari sungai besar. Kemudian kalau aspek politik dan ekonomi, controlled flooding ini digunakan sebagai apa? Sebagai alat untuk mendukung kepentingan ekonomi dan geopolitik. Jadi yang dikosongkan adalah lahan-lahan strategis. Wilayah yang sebelumnya itu dihuni sama penduduk. Terus karena kepentingan politik dan ekonomi, maka dialihfungsikan untuk kepentingan industri atau infrastruktur. Maka dibanjirkan wilayah tersebut agar penduduk pindah mandiri atau pindah dengan sukarela. Kemudian ada proyek pembangunan dan investasi besar. Jadi sebenarnya kawasan ini akan dibangun sebuah proyek pembangunan dengan investasi besar. Maka controlled flooding terjadi, dibanjirkan. Sehingga kawasan ini bisa dialihkan untuk pembangunan kota baru, industri atau proyek infrastruktur lainnya. Kemudian ada legitimasi kebijakan relokasi. Jadi dalihnya bencana alam, banjir, maka relokasi dapat dipaksakan tanpa perlawanan besar. Jadi ini misalnya banjir Jakarta, Jabodetabek, kalau kita lihat relasinya dengan proyek IKN, ya, hipotesis yang saya bangun adalah Jakarta dianggap tidak lagi layak untuk dihuni karena banjir terus-menerus, maka ada narasi yang akan mendukung pemindahan penduduk dari Jakarta yang banjir terus ke IKN. Sama juga dengan pada waktu kejadian di Mesir zaman kuno tapi ya. Jadi ada proyek Bendungan Aswan, ya kan? Ada proyek Bendungan Aswan. Ini kan juga butuh relokasi kan, karena yang ada di bendungan itu kan sebelumnya adalah hunian masyarakat kan. Nah, mereka
relokasi ya. Dalihnya pengendalian banjir. Jadi daerah tersebut dibanjirkan dulu sampai penduduk mau pindah gitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana kontrol flooding itu dipakai untuk kebutuhan ekologi dan keberlanjutan. Jadi mengubah pola penggunaan lahan dengan dalih konservasi lingkungan. Jadi wilayah yang tadinya ada penduduk, kemudian banjir, kontrol flooding ya, banjir terkendali. Kemudian penduduknya pindah kan, penduduknya pindah. Nah, lahan yang dibanjirkan tadi dikonversi menjadi kawasan hijau atau lahan konservasi. Jadi sebetulnya kalau lihat dari aspek dari Nobel Mission-nya ya, jadi konservasi lingkungan ini untuk keuntungan jangka panjang bagus karena banyak negara yang menggunakan controlled flooding untuk membangun ekosistem yang lebih tahan banjir. Misalnya ya Belanda itu. Jadi Belanda itu merelokasi, melakukan restrukturisasi terhadap wilayahnya, di mana wilayah dataran rendah menjadi zona rawa-rawa alami. Jadi penduduknya direlokasi, ya dilokasi, kemudian daerah yang rendah itu ditanami mangrove, ditanami pohon-pohon yang memang bersifat sebagai spons untuk menahan air laut dan menampung air banjir. Ya, nah, jadi strategi controlled flooding ini tidak hanya tentang pengelolaan air, tapi juga dapat digunakan sebagai alat relokasi, rekayasa sosial, optimasi lahan, dan bahkan strategi geopolitik. Dalam beberapa kasus, banjir yang terkendali bisa menjadi dalih untuk memaksa perpindahan penduduk, membangun proyek besar, atau mengubah tata ruang kota secara permanen. Di Indonesia, wacana banjir Jakarta dan relokasi ke IKN bisa dikaji dalam perspektif ini. Apakah ini sekadar respons terhadap global climate change atau ada agenda lain di balik narasi adaptasi dan perpindahan? Silahkan sampaikan pendapat Anda terhadap apa yang saya sampaikan di video ini. Tulis komentar terbaik dan tercerdas Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapat pencerahan. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya agar Anda dapat dan tidak ketinggalan analisis multidimensional lainnya dari Dr. Tifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.